صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum musyrikin. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi kemudahan, kelapangan untuk melakukan amal soleh. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat amal soleh kita senantiasa dimudahkan Allah dan abadi terjaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat berserta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkannya bersama beliau di surga Firdaus yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, di tengah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah wabah COVID-19 virus corona yang telah menimpa seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini sudah lebih dari 1.200.000 orang yang positif terpapar penyakit ini di berbagai lebih dari 100 negara yang terpapar. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon semoga ujian dan wabah ini segera diangkat dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen ujian dari Allah ini tentu sangat layak kita kemudian membaca dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ar-Rum ayat 41 sampai ayat 44. Di ayat 41 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Artinya, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah rasakan kepada mereka akibat dari sebagian yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat 41 dari surah Ar-Rum yang berbicara tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan.
Para ulama tafsir yang menjelaskan baik di kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan ulama-ulama tafsir terkenal, dan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang kerusakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kerusakan itu berupa kerusakan dalam bentuk tidak terjadinya panen, terjadinya kekeringan, tidak turunnya hujan. Juga di antara mufassir mengatakan kerusakan itu dalam bentuk tersebarnya pembunuhan, banyaknya terjadi penganiayaan dan perbuatan-perbuatan zalim di muka bumi, dan kerusakan-kerusakan lain yang tampak terlihat nyata berupa bencana, musibah, seperti juga mungkin banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan berbagai bencana-bencana lain. Ini semua masuk dalam makna al-fasad, kerusakan di muka bumi. Bahkan sebagian ulama tafsir juga menyebutkan bahwa kerusakan di muka bumi ini masuk di dalamnya adalah munculnya berbagai dosa dan maksiat. Itu juga adalah kerusakan di muka bumi. Bermunculannya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di muka bumi ini, itu juga adalah sebuah kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Para ulama tafsir menjelaskan makna al-bar dan al-bahr. Maksud dari daratan di sini adalah negeri-negeri yang daratannya luas. Kota-kota atau kampung-kampung yang berada di daratan yang luas. Itu yang dimaksud dengan daratan. Sedangkan lautan maksudnya adalah kota-kota dan negeri-negeri yang berada di tepi pantai atau di dekat sungai. Karena bangsa Arab dahulu menamakan daerah-daerah yang dekat sungai, daerah-daerah yang dekat laut, itu dinamakan semuanya adalah al-bahr, laut. Cukup banyak kota, negeri, kampung berada di tepi laut, berada di tepi sungai. Maka semua itu dinamakan al-bahr. Termasuk di dalamnya adalah negeri-negeri yang berupa pulau-pulau. Dan termasuk juga tentunya sesuai dengan makna aslinya, al-bahr adalah laut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan, sesuai dengan penafsiran para ulama tafsir tadi, maksudnya adalah telah nyata kerusakan-kerusakan di kota-kota, di kampung-kampung yang memang terletak di daratan. Dan telah nyata kerusakan terjadi di kota-kota, negeri-negeri yang terletak di tepi sungai, negeri-negeri yang terletak di tepi laut, atau negeri yang terletak di kepulauan. Semua itu menjadi tercakup maknanya. Termasuk juga para ulama menafsirkan bahwa kerusakan di lautan masuk di dalamnya adalah terjadinya perampasan kapal-kapal nelayan, tindakan-tindakan menganiaya di lautan, pencurian, itu semua juga masuk dalam makna kerusakan di lautan. Artinya kaum muslimin dan kaum muslimat, ayat ini sebenarnya telah menggeneralisir seluruh bentuk kerusakan yang ada, baik di daratan ataupun di lautan, baik di kota, di desa, di kampung, baik di daerah-daerah yang merupakan daratan yang luas, seperti negara-negara, kota-kota yang berada di benua atau di pulau-pulau yang besar, atau juga kota-kota, negeri-negeri yang berada di tepi pantai atau di tepi sungai yang luas. Semua tercakup oleh makna ini. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa di tempat-tempat ini telah nyata nampak kerusakan dengan berbagai jenisnya. Lalu kemudian Allah katakan bima kasabat aydin nas. Itu terjadi karena perbuatan tangan manusia. Bukan Allah berbuat aniaya, bukan Allah berbuat kezaliman. Terjadinya gagal panen, terjadinya kemarau, tidak turunnya hujan, itu semua adalah karena manusia telah berbuat dosa. Karena manusia telah melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berakibat Allah turunkan berbagai ujian dan bencana liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk apa? Agar mereka kemudian dihukum oleh Allah dengan cara agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan dosa manusia, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, betul, dia akan mendatangkan bencana, dia akan mendatangkan kerusakan, dia akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Enggak mungkin Tuhan engkau menganiaya atau menghancurkan sebuah negeri dengan cara aniaya sementara penduduknya masih berbuat baik, penduduknya masih berbuat soleh. Maka Allah tidak akan turunkan sesuatu yang menganiaya mereka. Allah tidak akan membuat atau menghadirkan bencana yang membuat mereka terzolimi secara masif atau massal. Kalau penduduk negeri atau tempat atau kota itu masih adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan memperbaiki apa yang ada di sekitar mereka. Maka ayat 41 ini menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nyatanya kerusakan, bencana yang hadir di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, semua adalah akibat dari perbuatan dosa manusia. Dan kemudian Allah hadirkan ujian dan bencana itu untuk agar manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuan kemudian adalah agar manusia sadar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sikap orang beriman ketika mendapatkan ayat ini segera koreksi diri, segera mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala salah dan dosa. Tidak juga kemudian menunjuk orang-orang lain, Anda telah melakukan dosa, tidak. Tapi ayat ini bagi orang beriman adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Terjadi kesusahan di sekitar kita, terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, maka orang beriman langsung meresponnya, kembali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Karenanya kemudian ayat kedua, ayat 42, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "siru fil ard." Coba silahkan kalian bepergilah di muka bumi ini. "Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl." Coba perhatikan, baca sejarah seperti apa kesudahan orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan orang-orang terdahulu adalah kaum musyrik. Memang betul, yang beriman di muka bumi ini selalu minoritas, tak pernah mayoritas. Sejak awal ajaran tauhid Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sampai kepada nabi terakhir, khatimul anbiya wal mursalin, nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, sampai nabi terakhir, selalu saja orang beriman tak pernah mayoritas, selalu minoritas. Dan kebanyakan penduduk bumi adalah orang-orang musyrik. Maka Allah perintahkan kepada Rasul, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, kepada umatmu, silakan kalian berjalan di muka bumi. Baca sejarah, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Allah timpakan hukumannya kepada kaum Nabi Nuh, Allah timpakan hukumannya kepada kaum Nabi Hud, Allah timpakan hukumannya kepada kaum Nabi Musa, kepada kaum Nabi Ibrahim, kepada seluruh nabi-nabi dan rasul yang kaumnya engkar kepada Allah SWT, melakukan kerusakan di muka bumi. Allah hadirkan hukumannya kepada mereka. Itu yang disuruh oleh Allah SWT untuk kita perhatikan dan kita baca. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi orang beriman tentunya. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah. Maka apa solusinya? Telah nyata, telah kita lihat kerusakan, telah datang bencana, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya? Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ayo, hadapkanlah wajah kalian, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Segera merapatkan diri kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang lurus ini. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu selesai musibah dan wabah ini baru kita akan kembali kepada Allah. Terlambat. Jangan sampai tunggu peringatan yang keras berupa hari yang tidak ada bisa kita menolaknya. Min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah. Hari yang tidak bisa kita tolak kedatangannya dari Allah. Hari apa itu? Hari kiamat. Yauma idzin yasadda'un. Hari itu nanti kalian akan terpencar-pencar, kocar-kacir. Ya, seperti Allah katakan dalam surat yang lain, dalam surah Al-Hajj, di hari kiamat itu
Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu kalian saksikan ibu yang menyusukan bayinya, ya, lepas, lupa dengan bayinya. Ya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan yang sedang hamil keluar isi perutnya. Saking mengerikannya, saking paniknya hari kiamat, hari yang tidak bisa kita tolak. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kalian temukan, kalian saksikan orang seperti orang gila semuanya, panik. Tapi sebenarnya mereka tidak sedang panik, melainkan itu sedang diazab oleh Allah SWT. Tentu orang beriman dengan ujian wabah COVID-19 ini tidak boleh panik, tidak boleh bersikap dengan sikap yang salah. Harus segera kembali kepada Allah SWT. Sebelum datang hari yang bikin kita panik, segera merapat kepada Allah, memohon kepadanya petunjuk, menghadirkan ketenangan jiwa dan hati kita dengan bersandar kepada yang maha kuat, maha bijaksana dan maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di ayat yang keempat, ayat 44, Allah katakan, man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sudah datang ujian, sudah datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, barang siapa yang masih terus saja engkar, fa'alaihi kufruh, dia akan tanggung keengkarannya. Sudah begini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, masih terus saja bermaksiat, masih saja tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, masih saja tidak kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi kufruh, dia akan tanggung kekafirannya. Tidak usah kita ribut, tidak usah kita susah memikirkannya. Ini contoh, para ulama sudah mengeluarkan fatwa, mari kita menahan diri di rumah, tidak berkumpul, untuk sementara kita tidak sholat Jumat berjamaah, untuk sementara kita tidak sholat berjamaah 5 waktu, mari hidupkan jamaah di rumah. Dengan segala pertimbangan dan pemikiran para ulama dan seluruh pakar dan orang-orang yang punya keahlian di sini, keluar fatwa itu. Ya, sudah, kita selaku umat yang beriman patuh, sami'na wa ata'na, kita dengar. Tak usah pula kita, itu pasar masih ramai, itu mall masih buka, itu warung. Kalau ada yang masih engkar, tak usah kita ribut. Farafa alaihi kufru, masih ada yang engkar, biar dia tanggung keengkarannya. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Kata Allah, sebaliknya siapa yang terus beramal soleh, dia sedang mempersiapkan kebaikan untuk dirinya. Dia sedang mempersiapkan kemenangan untuk dirinya. Tidak ada ruginya kita. Terus kita beramal soleh, kita patuhi pemerintah yang memberikan instruksi, kita patuhi para ulama yang telah memberikan fatwa, kita lanjutkan amal soleh kita, dan kita tidak banyak ngeyel, tidak banyak bandel, ya, tidak terlalu banyak protes, dan merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sedang dalam amal soleh, sesungguhnya kita sedang menyiapkan kebaikan bagi diri kita. Wa man amila salihan faliham anfusihim yamhadun. Nah, orang-orang yang beramal soleh, dia tengah mempersiapkan kemenangan dan siapkan keberuntungan bagi dirinya, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.